A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda. Dan sebelum kita lanjut membahas apa kira-kira hari ini Islami Twinda, kita akan mengajak jamaah yang di rumah untuk melihat terlebih dahulu video yang berikut ini. Dibuang bukunya, dia kesal. Ini Masya Allah ya, pasti ini anak pasti mencontoh orang tuanya pada saat dia mengajarkan dia waktu itu. Masya Allah. Iya. Kayaknya sih yang video suaranya sama itu cara ngajarnya. Itu mamanya kayaknya yang videoin. Tapi itu nanti diterapin lagi ke adiknya, lucu jadinya. Ustaz Maulana kayaknya dulu ngajarnya begitu kayaknya deh. Kalau saya pakai ketukan. Oh gitu. 1, 2, 3. Tapi ini Masya Allah ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, yang namanya anak-anak ini memang lucu-lucu, banyak banget tingkah-tingkah yang bikin kita tuh suka jadi gemes, bikin rindu. Tapi tahu nggak jamaah, ini Masya Allah luar biasa, ternyata setiap anak itu membawa rezeki yang berbeda-beda. Wah, ada rezekinya masing-masing. Hari ini kita akan bahas di Islami Twinda ya tentang sesuatu yang hebat. Temanya adalah anak-anak ajaib membawa rezeki. Alhamdulillah. Nah ini Masya Allah nih, mungkin langsung aja kita bahas satu persatu ya. Kadang-kadang yang namanya orang nih Ustaz Syam nih, kayak Ustaz Syam sekarang anaknya masih kecil, Baraka. Ini kadang-kadang istri ini pasti jian kewalahan. Capek, mungkin habis malam bangun nyusuin, terus tiba-tiba dia harus ganti popok dan lain-lain gitu ya. Udah baru ganti popok selesai, bangun lagi, harus nyusuin lagi. Tapi kita pengen tahu nih, yang namanya anak-anak ini kan memiliki kelebihannya masing-masing. Ya. Tapi bagaimana caranya Rasulullah SAW ini menghadapi anak yang boleh dibilang sangat aktif nih. Nanti kalau udah laki tuh kecil tuh, wah kemana-mana, semua berantakan tuh. Mohon izin menjelaskannya, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Habib Abdullah, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti kelak di hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali kita. Karena kita senantiasa mempelajari bagaimana Rasulullah SAW dalam segi aspek kehidupan apapun itu. Termasuk diantaranya bagaimana Nabi SAW menghadapi seorang anak yang mungkin yang namanya anak-anak akan ada bermainnya. Yang mungkin namanya anak mungkin ada tidak patuh perintahnya. Yang mungkin namanya anak mungkin tidak selamanya taat pada orang tuanya. Mungkin kadangkala diperintahkan A, mungkin dia akan mampir dulu ke B, C, D, E, F dan seterusnya. Masya Allah. Dan ini ada dalam sebuah riwayat menceritakan tentang Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍah. Sayyidina Anas bin Malik bersama dengan baginda Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW mungkin ingin menguji daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍah. Beliau memerintahkan agar Sayyidina Anas yang kecil tadi ini untuk pergi ke suatu tempat dengan perintah Nabi SAW. Ketika Nabi SAW memerintahkan beliau untuk pergi ke suatu tempat, Sayyidina Anas bin Malik kecil tadi pergi, namun ternyata ketika melihat teman-teman atau anak-anak sedang bermain, dia pun mampir ke sana. Subhanallah. Jadi ternyata ketika diperintahkan oleh Nabi SAW ke suatu tempat, beliau malah mampir bermain bersama dengan teman-temannya. Namanya anak kecil. Mungkin karena aktifnya, mungkin karena rasa ingin bermainnya, dia mampir ke suatu pasar bermain bersama dengan teman-temannya. Lalu tanpa disadari ternyata Rasulullah SAW sudah berdiri di belakangnya sambil memegang daripada belakang daripada Sayyidina Anas bin Malik dengan mengatakan, kenapa engkau tidak pergi ke tempat aku tujukan? Pergilah engkau sekarang. Tetapi sambil tersenyumnya Rasulullah SAW, karena Rasulullah begitu sadar bahwasanya yang namanya anak kecil, yang namanya manusia mesti dimanusiakan. Lihat bagaimana Nabi memaklumi seorang anak yang mungkin memang waktunya untuk bermain. Nabi SAW tidak menghalanginya untuk bermain, namun diajarkan bahwa tujuan utamamu bukan yang ini. Tujuan utamamu tadi yang aku perintahkan di awal, namun engkau malah mampir di sini. Setelah itu Sayyidina Anas bin Malik ketika ditanya bagaimana kehidupannya bersama dengan Rasulullah 10 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun,
tahun, 9 tahun sampai 10 tahun aku bersama dengan Rasulullah SAW, Nabi tidak pernah komplain sama sekali dengan apa yang aku lakukan. Nabi tidak pernah memarahiku dan aku tidak pernah melihat seseorang yang sebaik dengan akhlaknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang dengan berbeda-beda caranya. Ada seorang anak datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan saya satu nasihat, tapi saya nggak mau nasihatnya banyak-banyak, satu aja. Saya pengennya yang simpel-simpel aja ya Rasulullah. Saya nggak mau banyak-banyak amalan. Adakah ya Rasulullah? Lihat, Nabi dengan sabarnya menasehati anak muda tersebut dengan mengatakan, qul la ilaha illallah tsumma istaqim. Ya udah deh, paling simpel aja. Engkau nggak bakalan nanya lagi setelah ini. Ucapkan kalimah la ilaha illallah tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah engkau. Pada intinya Nabi SAW senantiasa menunjukkan akhlak mulia kepada siapapun, baik itu anak yang kurang aktif mungkin atau anak yang lebih aktif mungkin, tapi Nabi SAW tidak pernah sama sekali memukulnya, memarahinya atau bahkan memakinya. Maka itu sangat jauh daripada akhlak baginda Nabi SAW. Wallahu taala. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Masya Allah, luar biasa ya akhlaknya Nabi ya. Iya. Udah tahu kalau kita disuruh anak terus tiba-tiba menghilang gitu ya kan. Kita saking samperin pasti aktifnya kita gitu. omelin itu. Gimana sih? Papa nungguin di rumah, kamu malah main di sini. Ya Maaf, Allah. gak usah senyum-senyum deh. Pasti sama kan? Oh, kalau saya beda. Tapi Nggak gini. pernah saya mau Iya. menyuruh orang. Iya. Kenapa? Kenapa? Takut ya tidak laksanakan. Tapi gini Ustadz Maulana mohon izin nih, yang namanya orang tua ya, kadang yang namanya orang tua ini pasti punya perasaan egois. Ini tanpa disadari oleh mungkin ya kita semua, pasti hampir semua sama rata nih orang tua ini punya perasaan egois. Pengen sesuatu itu kalau kita ngasih tahu anak tuh pengennya dijalanin. Ya. Pada tanpa kita memikirkan bagaimana perasaan anak tersebut atau mungkin keinginan anak tersebut. Nah ini harusnya bagaimana sebagai orang tuanya? Haruskah kita support selalu keinginan anak atau kita harus dengan kemauan kita sendiri nih? Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Makasih banyak Mas Padli Ya. yang anaknya udah besar-besar. Habib Abdullah anaknya masih Sedang-sedang. kecil banget anaknya. Masih kecil banget. Masih balita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Keistimewaan, ada keajaiban yang luar biasa dari sosok anak. Bahkan anak adalah rezeki. Makanya dalam surah Al-Waqiah ada 4 a'antum. A'antum yang pertama Allah bertanya. Rezeki yang pertama yang disebutkan dalam Al-Waqiah adalah rezeki anak, rezeki tanah, air dan api. A'antum pertama, siapa yang kasih kamu anak? A'antum yang kedua, siapa yang kasih kamu tanah? Siapa yang kasih kamu air dan siapa yang kasih kamu api? Berarti anak adalah juga termasuk rezeki. Nah, bagaimana nih sosok seorang orang tua dengan menghadapi anaknya? Anak itu harus disupport. Support. Apa? Support. Support. Kalau sufor Itulah. susu formula Ustaz. Hah? Kalau sufor susu formula. Support. Apa? Pakai P. Support. Ya. Ya. Support. Ya. Iya. Anak harus disupport. Support. Ya itulah. Didukung ya. Nah, bagaimana sosok orang tua mengarahkan anak? Didiklah anakmu sesuai zamannya. Bahkan Nabi menganjurkan kepada kita, jangan engkau yang membiarkan anakmu jadi durhaka dengan cara memaksakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan seorang anak. Nah, dalam hal ini orang tua bentuk tanggung jawabnya. Ingat, anak-anak itu beda-beda karakternya. Betul. Ada 4 macam karakter yang disebutkan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Disebutkan ada 4 karakter. Karakter Sayyidina Abu Bakar, karakter Sayyidina Umar bin Khattab, karakter Sayyidina Utsman bin Affan, dan karakter Sayyidina Ali karamallahu wajh. Luar biasa. 4 karakter ini, karakter bijaksana, karakter pemaaf, karakter yang dermawan, karakter yang familiar. Anak pertama saya itu kayaknya kayak Sayyidina Abu Bakar deh. Ya, itu negonya luar biasa, baik, pemaaf dan sebagainya, bijaksana, arif dan bijaksana. Iya. Arif produser kita dong. Oh iya juga berarti. sih. Yang berikutnya, ingat sosok orang tua. Bagaimana sosok orang tua membekali anak. Bekalilah anak dengan 3. Apa itu? Iman, Islam, ihsan. 1, 2, 3. Iman, Islam, ihsan. 1,
1, 2, 3. Islam, Iman, iman, ihsan. Dan juga anti sih. Supaya tidak lupa. Oh iya. Islam, iman, ihsan. ihsan. Jadi bagaimana anak itu dibekali dengan ilmu agama, syariat dan sebagainya. Lalu yang paling penting jangan lupa, jangan pernah memerintahkan sesuatu yang kita tidak lakukan. Yakni makanya butuh keteladanan, akhlak, lalu ajarkan tentang ilmu. Karena orang tua itu bagaimana dia bertanggung jawab atas anak. Kalaupun kita dapat bantuan dari sekolah ataupun guru, tetap orang tua adalah penanggung jawab. Jadi intinya adalah ajarkan anak keteladanan. Setelah itu dengarkan anak dan diskusi. Dan sekarang kita lanjut lagi. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan tausiah berikutnya, saya akan mengajak jamaah yang di rumah untuk melihat kembali sebuah video tayangan yang berikut ini. Masya Allah, luar biasa ya. Ini luar biasa, ini karena memang kebiasaan orang tua salah satunya. Tapi siapa sih yang nggak pengen ya punya anak itu hafiz Quran, penghafal Quran. Ini Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang nonton semuanya kebagian ya. Salah satu dari anaknya ada yang hafiz Quran, menghafal Quran, amin. Tapi bagaimana cara mendidiknya nih, Bib? Kalau kita lihat kan nggak segampang itu juga. Yang namanya anak-anak ini punya hobinya masing-masing. Ini mohon izin penjelasan yang mengarahkan ke sana seperti apa, Bib? Tafadhol, Bib. Mohon izin Bang Fadli, mohon izin guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah Islam itu indah. Pasti kita semuanya pengen anak-anak kita jadi hafidhul Quran. Amin. Jadi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Gimana sih caranya? Nah ini salah satu kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran adalah dengan ikhtiar dan doa. Tapi jangan lupa nih, kita kalau mau mendidik anak, judulnya kita mendidik anak, bukan berarti mendidik anak itu ketika sudah punya anak. Bahkan sebelum punya anak kita sudah mendidik anak kita. Bahkan sebelum mempunyai pasangan kita sudah mendidik anak kita. Caranya dengan apa? Caranya dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika memilih pasangan, pilihlah karena agamanya. Kalau kita milih karena harta, ingatlah harta akan hilang. Kalau kita milih karena kecantikan, karena ketampanan, ingatlah ketampanan dan kecantikan akan pudar. Tapi kalau kita memilih karena Allah, karena agama, ingatlah bahwa cinta kita akan dibawa ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, perlu kita ketahui bersama bahwa ketika kita ingin menikah juga, niatkan. Para salafuna, para sadahtuna al-ba'alawi mengajarkan agar kita memperbanyak niat. Niat pengen menurunkan keturunan, niat menurunkan keturunan yang soleh dan soleha, niat anak-anak nanti mau diajarkan daripada Al-Quran. Dan perlu juga kita ingat bersama bahwa yang kita lihat tayangannya tadi, dia itu sering melihat orang tuanya. Ya. Orang tua itu adalah cerminan bagi anak. Jadi orang tuanya ngapain? Orang tuanya kalau baca Al-Quran ya anaknya nyontoh baca Al-Quran. Waliyadzubillah kalau orang tuanya sering apa? Sering ngomong yang nggak benar, ya anaknya nyontoh ngomongin yang nggak betul. Tapi kalau orang tuanya ngajarin sholat, ngajak anaknya ke masjid kayak tadi Ustadz Syam ngasih tahu bagaimana cerita daripada Sayyidina Anas bin Malik, nggak pernah marah Rasulullah SAW, sehingga apa? Sehingga anak tersebut menjadi apa? Menjadi orang yang terkontrol emosinya, yang bisa menghadapi daripada hari-harinya. Nah ini mudah-mudahan Allah jadikan anak kita anak-anak yang soleh. Ada satu amalan nih sebelum saya tutup. Kita bersama-sama nih para ibu-ibu khususnya jamaah Islam itu indah, jangan lupa ibu sebagai madrasah yang pertama dan ngajarin anak-anaknya baca Al-Fatihah. Oh. Nah, ini tugasnya ibu ya, untuk mengamalkan bacaan Al-Fatihah buat anaknya. Sehingga apa? Sehingga kalau itu anak besar nanti insya Allah yang dipakai ketika sholat, yang dipakai ketika dia mengerjakan daripada kebaikan surat Al-Fatihah, sehingga pahala sholatnya ngalir jariah
kepada orang tuanya. Dan khususnya ini amalan buat para ibu, mudah-mudahan menjadi ladang, menjadi kebaikan dari anak-anaknya. Amin, Amin, amin. ya rabbal Alamin. Makasih banyak, Bib. Masya Allah, Ya, barakallahu jangan fikum. tutup juga, terus saya buka lagi pintunya. Oh, iya, Karena siap. masih banyak nih, panjang nih. Siap, Ya, siap. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran. Nih, Bib, mau nanya, Bib. Siap. Kalau nggak salah dulu Rasulullah itu pernah juga ngangkat anak ya, Bib? Betul. Iya ya? Betul. Tapi jangan jelasin sekarang nih, Bib. Kenapa? Karena jamaah di rumah juga penasaran, pengen selesai? tahu. Ya, belum. Oh, Nih, belum tutup tadi? Jangan tutup, jangan tutup. Karena kita mau lanjut lagi. Marhaba. Akan dijelaskan ya kenapa Rasulullah sempat mengangkat anak, tapi selain satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Subhan